Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kita coba melanjutkan kembali kajian muamalah kita, ya, silsilah kajian bab muamalah yang masih dalam kaitan bab jual beli lanjutan insyaallah. Di mana kali ini kita akan membahas atau sedang membahas bab tentang penentuan harga dan juga keuntungan, ya. Nah, salah satu di dalam bab ini ada bab tentang hukum menjual karena adanya hormat. Kemudian ada juga karena iba atau juga karena terdesak kebutuhan. Jadi seseorang menjual barang karena hormat, ya, biasanya tidak enak begitu, akhirnya harganya harga yang sangat rendah. Karena iba, karena kasihan, kita membeli karena kasihan, bukan karena keridhaan keinginan kita, tapi karena kasihan. Kemudian juga karena terdesak kebutuhan. Nah, ini bagaimana hukum menjual yang seperti ini? Taib ya khafil yang semoga Allah muliakan. Bahwasanya, ya, yang pertama tentang menjual atau jual beli suatu barang, ya, yang dijadikan atau yang dijual oleh si penjual, ya, kepada orang yang dia hormati. Misalnya kepada guru, kepada tokoh masyarakat, kepada kerabat dan lain sebagainya, orang-orang yang dia hormati. Maka bagaimana ini hukumnya? Maka ulama, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, para ulama menghukumi atau membolehkan jual beli, ya, yang harganya diturunkan baik karena rasa hormat maupun karena rasa iba atau kasihan. Jadi karena rasa iba akhirnya harganya diturunkan. Duh, kasihan dia mah orangnya nggak punya, misalnya, ya, kita sebetulnya harganya 100.000 biasa dijual, tapi karena dia kelihatannya dia nggak punya uang, saya kasihan, dia butuh juga, akhirnya harganya 85.000 atau 80.000. Nah, maka menurunkan harga seperti ini hukumnya boleh kata para ulama. Atau juga ketika menurunkan harga tersebut karena dia hormat kepada orang tersebut, ya, misalnya karena guru, aduh ini guru saya mau belanja di tempat saya nggak enak kalau harganya sama dengan yang lain, akhirnya dia turunkan harganya. Maka para ulama menyampaikan boleh hukumnya menurunkan harga karena hormat, karena rasa iba. Apa dalilnya? Apa alasannya? Pertama, alasannya para ulama sampaikan bahwasanya bersedekah nih dengan keseluruhan barang itu, dengan keseluruhan harga pada barang tersebut, hukumnya boleh. Misalnya begini, kita jualan baju. Nah, ketika kita mensedekahkan, kita memberikan baju ini, menghibahkan baju ini kepada orang lain, maka hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Apalagi memotong sebagian harga dari yang dia inginkan. Mensedekahkannya saja boleh, menghibahkannya saja boleh, menghadiahkan seluruh barangnya pun dia boleh. Apalagi membuat diskon, memberikan bonus kepada orang-orang yang dia kehendaki, maka hukumnya boleh. Ya, ini alasan yang pertama, ya. Alasan yang kedua, ada sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim, ya. Ini ceritanya, ya, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah dan Jabir bin Abdullah, ya, wallahu alam. Beliau Jabir ini memiliki unta. Nah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menginginkan unta ini. Kemudian Nabi menawar, meminta berapa kira-kira harga yang kau berikan dengan unta ini. Berapa harganya? Saya akan beli, begitu kata Nabi. Seperti itulah, ya, kurang lebih.
Kemudian kata Jabir bin Abdullah, kata beliau tidak mau menentukan harga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak enak. Nabi akhirnya beliau sampai kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya akan hadiahkan unta ini kepada Anda. Saya akan hadiahkan unta ini kepada engkau ya Rasulullah. Tidak engkau harus beli. Anda tidak harus membelinya. Anda tidak harus memberikan kepada saya uang. Saya akan hadiahkan kepada engkau saja ya Rasulullah. Ini Jabir, ya, beliau ingin memberikan unta kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah kekeh, beliau tidak mau diberikan oleh Jabir tadi, hadiah tadi dari Jabir unta itu. Maka kata Rasulullah, berapa kau ingin? Saya tidak mau menerima hadiah itu. Saya ingin membeli darimu. Berapa kira-kira harga yang kau berikan? Berapa harganya? Maka karena terus didesak oleh Rasulullah SAW, maka akhirnya Jabir pun beliau memberikan harga sebesar 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kurang lebih sekitar 119 gram. 119 gram emas 24 karat. Jadi kalau satu sekarang ya 24 karat harganya 1 juta, berarti harga untanya 119 juta, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW membayar unta tadi kepada Jabir, memberikan uang kepada Jabir seberat 1 uqiyah dan 1 qirot. 1 uqiyah tadi 119 gram, ditambahkan lagi oleh Rasulullah sebesar 1 qirot. 1 qirot kurang lebih 0,18 gram. 0,18 gram emas 24 karat. Masya Allah, ini lihat. Ya, samahahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau justru ya ketika diberikan pedagang itu oleh Jabir itu justru ditambahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di dalam hadis ini ya Jabir tadi beliau terjadi musawamah, terjadi tawar menawar sebetulnya. Ya, kemudian beliau tidak enak kepada Rasulullah sehingga beliau ingin menghadiahkan. Ya, tapi Nabi menolak. Bukan berarti tidak boleh, tapi Nabi tidak ingin dihadiahi saat itu karena mungkin beliau memiliki uang untuk membelinya. Akhirnya dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukumnya memberikan seluruh barang yang dia jual itu boleh, apalagi mendiskonnya atau memberikan bonus kepada orang-orang tertentu. Salah satunya kepada orang yang dia hormati atau kepada orang yang dia itu kasihan kepadanya. Demikian. Ya, jadi hukumnya boleh para ulama menetapkan dasar hukum tentang menjual barang atau membeli barang ya karena iba atau kasihan atau karena hormat. Ya, karena hormat. Kita sebagai pembeli, ada penjual itu guru kita nggak enak. Beliau itu guru saya, ya akhirnya saya beli. Demikian, maka tidak apa-apa. Ya. Yang kedua, bagaimana hukum menjual barang karena terdesak? Karena terdesak kebutuhan. Misalnya ya karena harus ke rumah sakit, karena biaya anaknya, karena ekonomi sangat sulit, makan pun susah, akhirnya dia jual barang itu. Nah, bagaimana hukumnya menjual barang atau membeli barang karena terdesak kebutuhan? Ya, maka para ulama, pendapat ulama di sini ada dua jenis, ada 2 kelompok pendapat ulama. Yang pertama, ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa hukum jual beli yang dilakukan karena terdesak maka tidak sah. Ya, kenapa? Ya karena yang namanya terdesak maka terpaksa dia membeli. Sementara syarat jual beli itu antara din minkum, saling ridho. Sementara dia tidak ridho sebetulnya dalam menjual barang tersebut, terpaksa. Maka terpaksa ini, terdesak ini sama dengan mukroh, dipaksa. Maka akhirnya mengatakan tidak sah jual beli dari dari orang yang terpaksa ini. Argumennya ya bahwasanya ada dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan riwayat Al-Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkhutbah ya. Nah, ketika di akhir khutbahnya kata Ali bin Abi Thalib, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il mutarrin." Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang bai'il mutarrin, jual beli karena terpaksa. Wa an bai'il gharar, dan melarang jual beli gharar. Wa an bai'il samarati qabla an tudrika, dan melarang jual beli buah-buahan ya sebelum layak untuk dipanen. Jadi di situ ada sebuah kalimat kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli mutarrin, jual beli yang terpaksa. Maka sebagian ulama
Seperti pendapatnya Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengatakan jual beli karena terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Itu hadisnya seperti yang tadi disampaikan juga karena apa? Karena yang demikian adalah sama dengan dipaksa untuk menjual, maka hukumnya tidak sah menurut pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah ya. Akan tetapi pendapat yang kedua hukumnya membolehkan. Mayoritas kebanyakan ulama mengatakan hukumnya boleh dan inilah yang mendekati kebenaran insyaallah yang banyak diikuti oleh para ulama lain hukumnya boleh. Ya. Apa alasannya? Pertama, bahwasanya jual beli mutorin tadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, hadis yang tadi disampaikan bahwa jual beli terpaksa itu ya, itu adalah hadisnya lemah. Di situ ada rawi yang lemah, dilemahkan oleh para ulama lain. Maka hadisnya adalah derajatnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya jual beli terpaksa bukan atau berbeda dengan jual beli yang dipaksa. Terpaksa beda dengan dipaksa. Kalau dipaksa dibawa ancaman. Beda dengan terpaksa. Terpaksa ini ya karena ada kebutuhan. Misalnya anak sekolah karena himpitan ekonomi, karena keperluan ini dan sebagainya harus ke rumah sakit, maka harus menjual barangnya. Maka yang semoga Allah muliakan, justru ketika seseorang membeli barang darinya justru menolong. Kenapa menolong? Karena ketika dia tidak dijual, maka semakin susah hidupnya karena tidak punya uang. Ketika dia jual barang tersebut, maka dia akan mendapatkan uang. Maka akhirnya bisa menjadi dasar untuk menolong orang tersebut dari kesulitan. Maka mayoritas ulama, jumhur ulama, dan ini insya Allah yang lebih tepat ya, menurut yang saya ikuti pendapatnya dan juga para ulama lain mengatakan hukumnya boleh. Kenapa? Karena semakin orang tersebut yang terpaksa tadi tidak menjual barang itu, maka semakin lama dia mendapatkan kesulitan. Ya, itu ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Yang pertama, yang kedua alasannya bahwa Nabi SAW ya ada pernah beliau kepada Yahudi Bani Nadir ya ketika mereka akan diusir dari Madinah agar mereka menjual barang-barang yang dimilikinya agar tidak repot ya dalam melakukan perjalanan. Maka diminta atau disuruh agar menjual barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi tadi agar apa? Agar tidak susah nanti ketika di perjalanan. Maka hukumnya jual beli terpaksa adalah boleh ya menurut kebanyakan dan mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh dan inilah yang insyaallah lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya khafil yang semoga Allah muliakan, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa memahami syariat Islam ini dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya insyaallah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.